Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya Pendeta Jandri Tumangger akan membawakan ringkasan pelajaran sekolah sahabat yang berjudul Keutamaan Kristus melalui program Ini Baru Terang. Sebagai pendahuluannya, pelajaran ini akan menjadi penghantar untuk kita mempelajari surat Kolose dan kita akan menelusuri siapa Yesus menurut kesaksian Alkitab, apa arti gelar-gelar yang dinyatakan kepadanya atas kedudukan dan keutamaannya, serta misi besar yang ia bawa untuk datang ke dunia ini, yaitu bagi keselamatan seluruh manusia. Mari kita perhatikan tabel berikut ini. Di bagian atas ada hari, ada topik, kemudian ada berdasar Alkitab, lalu ada penjelasan, dan kemudian ada kesimpulan. Pelajaran kita sepanjang minggu ini terbagi dalam dua topik utama. Pelajaran hari Minggu hingga hari Rabu akan membahas topik tentang gelar Yesus. Kemudian pelajaran di hari Kamis akan membahas tentang misi Yesus. Kita masuk ke pelajaran di hari Minggu. Gelar Yesus berdasarkan Alkitab yang diberikan adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Penjelasannya. Manusia diciptakan menurut gambar Allah. Jadi manusia juga menggambarkan Allah. Akan tetapi, manusia menggambarkan Allah secara terbatas dan bahkan gambaran Allah dalam diri manusia itu telah dirusak oleh dosa. Lalu kemudian, Yesus adalah gambar wujud Allah. Yesus menggambarkan Allah secara lengkap dan sempurna. Mari kita perhatikan beberapa ayat berikut ini. Matius 11 ayat 27 mengatakan Yesus mengenal Bapa secara sempurna, ada relasi kekal. Yohanes 1 ayat 1 dan 2, ia memiliki natur yang sama dengan Bapa. Kemudian Yohanes 1 ayat 14, menjadi manusia agar manusia mengenal Allah secara pribadi. Yohanes 1 ayat 18, ia datang dari hadirat atau pangkuan Bapa. Dan Yohanes pasal 10 ayat 30, ia satu dengan Bapa. Jadi Yesus menggambarkan Bapa secara lengkap dan sempurna. Lalu bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya adalah manusia mencerminkan Allah, akan tetapi itu terbatas pada aspek tertentu, dan bahkan gambar itu telah rusak oleh dosa. Lalu kemudian Yesus datang. Dia menyatakan Allah secara sempurna, tidak ternoda. Maka dengan melihat Yesus, berarti telah melihat Bapa. Itu fokus pelajaran untuk hari Minggu. Sekarang kita ke hari Senin. Gelar berdasarkan Alkitab yang diberikan pada pelajaran Senin adalah yang sulung dari segala yang diciptakan. Beberapa ayat saya cantumkan yang menekankan bahwa Yesus itu adalah yang sulung. Mari kita lihat penjelasannya. Yang sulung dari segala yang diciptakan bukan urutan lahir. Ini menunjukkan otoritas atau keutamaan. Beberapa contoh di dalam Alkitab, seperti Daud dan juga Yakub, mereka bukan anak sulung, tapi mereka disebutkan yang sulung. Karena ini berbicara tentang otoritas dan keutamaan. Mari kita melihat bukti keutamaan Yesus. Yang pertama, Yesus menciptakan segala sesuatu. Kemudian, Yesus lebih dahulu ada dari segala sesuatu. Dan kemudian, segala sesuatu ada di dalam Dia atau di dalam Yesus yang adalah pemersatu. Itu terdapat dalam Kolose pasal 1, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Jadi ayat-ayat ini memberitahukan bahwa Yesus itu bukan ciptaan, bukan makhluk ciptaan. Justru Dia adalah pencipta. Sebagai kesimpulannya, yang sulung dari yang diciptakan bukan berarti Yesus adalah ciptaan pertama. Akan tetapi, ungkapan yang sulung dari segala yang diciptakan itu menunjukkan kedudukan sebagai penopang dan sumber segala ciptaan yang ada. Itu fokus pelajaran untuk hari Senin. Sekarang kita masuk ke pelajaran di hari Selasa. Gelar yang diberikan berdasarkan Alkitab adalah kepala tubuh atau gereja. Kepala seringkali digunakan untuk menggambarkan tentang
kepemimpinan atau pemimpin. Ayat-ayatnya saya cantumkan. Dan tubuh adalah gereja berdasarkan 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-27. Maka sebagai kesimpulannya, Kristus adalah pemimpin gereja. Maka karena Kristus adalah pemimpin gereja, maka gereja bergantung kepada Kristus. Dan kemudian, gereja yang adalah kita sebagai pengikutnya harus saling terhubung dan saling menghargai karena kita semua adalah satu tubuh dan Kristus adalah kepalanya. Ini fokus pelajaran di hari Selasa. Sekarang kita ke pelajaran di hari Rabu. Gelar yang diberikan berdasarkan Alkitab adalah yang menjadi awal. Sebagai penjelasannya, mengapa Yesus disebutkan yang menjadi awal? Artinya, Yesus adalah sumber atau yang memulai segala sesuatu. Dia memulai dunia, artinya dia pencipta. Ia memulai gereja, artinya Yesus adalah kepala atau pemimpin atas gereja. Dia memulai hidup baru, artinya Yesus melakukan penebusan. Sebagai kesimpulannya, Yesus berperan dalam seluruh kehidupan kita. Ia menciptakan, ia menebus melalui kematian dan kebangkitannya. Maka situasi ini membuat kita harus memandang Yesus sebagai yang utama dalam rencana keselamatan. Itu fokus pelajaran di hari Rabu. Lalu kemudian kita masuk ke bagian yang kedua, fokus pelajaran di hari Kamis, berbicara tentang misi Yesus. Berdasarkan Alkitab, misinya adalah memperdamaikan segala sesuatu. Sebagai penjelasannya, mendamaikan apa? Yesus mendamaikan manusia yang berdosa dengan Tuhan yang Maha Kudus melalui salib. Lalu kemudian, mengapa Yesus dapat melakukan pendamaian? Jawabannya adalah karena seluruh kepenuhan Allah ada di dalam Dia, yaitu Yesus. Artinya, dalam Yesus hadir kasih, keadilan, kuasa, kekudusan, dan juga otoritas Tuhan sebagai pencipta. Maka kita dapat menyimpulkan, Yesus layak mendamaikan karena ia bukan hanya sekedar utusan, akan tetapi ia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Sehingga pengorbanannya cukup untuk menyelesaikan seluruh masalah dosa. Inilah ringkasan pelajaran kita untuk sepanjang minggu ini. Semoga menolong kita memahami dan mengerti kemana arah pelajaran sekolah sahabat kita kali ini. Sebagai kesimpulannya, Yesus adalah penyataan sempurna dari Tuhan yang tidak kelihatan. Ia bukan sekedar seorang utusan. Ia adalah pribadi ilahi yang telah ada sejak kekekalan. Sebagai yang sulung dan kepala, ia memiliki kedudukan tertinggi atas alam semesta. Ia pencipta segala sesuatu dan sumber kehidupan kekal. Puncaknya terlihat di salib. Yesus mengalahkan dosa dan juga maut. Yesus juga mendamaikan manusia berdosa dengan Bapa melalui kematiannya. Oleh sebab itu, Yesus bukan hanya sekedar pusat doktrin iman, akan tetapi Yesus adalah pusat pemulihan hidup dan satu-satunya jalan keselamatan. Ini baru terang.